Nah, di buku ini dijelaskan ya, banyak contoh perusahaan-perusahaan besar di dunia ini ya, seperti Starbucks, Apple, termasuk Microsoft dan sebagainya. Nah, setelah dianalisa, mereka itu memulainya dengan why, dengan Ada sukses yang sejati, yang betul-betul sukses ya. Ini bukan sekedar ya sukses aba-aba mungkin ya. jadi why yang kuat itu tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan orang lain. Bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi bermanfaat juga untuk kebanyakan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah kita akan lanjutkan podcast kita. Motivator kita, Pak Rahman, sudah siap akan menyampaikan satu formula yang sangat menarik, yaitu dengan judul Big Why, sebagai pondasi katanya untuk mendapatkan kesuksesan sejati. Ada sukses yang sejati, yang betul-betul sukses ya. Ini bukan sekedar ya sukses aba-aba mungkin ya. Nah, tapi Big Why itu juga merupakan satu formula terdiri dari 6 huruf dan masing-masing huruf punya makna tersendiri. B-nya itu belief, kemudian E-nya itu intention, niat, G-nya grow, itu pertumbuhan, W-nya worship, ibadah, kemudian hanya itu humanity, kemanusiaan, dan terakhir yearning, kerinduan. Nah, mungkin penjelasan lebih lengkapnya akan kita serahkan pada Pak Rahmat. Dengan Pak Rahmat dijelaskan ya apa yang dimaksud dengan formula Big Why ini. Maka Oke, baiklah Bapak. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang yang dimaksud dengan Big Why. Mungkin awal mulanya saya pernah membaca sebuah buku nih Pak Prof yang berjudul Start with Why, karangan Simon Sinek. Buku ini cukup populer, cukup banyak sekali yang membaca, ya sangat laku, sangat laris. Nah, di buku ini dijelaskan ya, banyak contoh perusahaan-perusahaan besar di dunia ini ya, seperti Starbucks, Apple, termasuk Microsoft dan sebagainya. Nah, setelah dianalisa, mereka itu memulainya dengan why, dengan mengapa. Intinya dari di buku ini bisa diambil kesimpulan, ya kunci atau fondasi kesuksesan itu ya dimulai dari why, dari mengapa, dari alasan. Alasan itu juga kan kalau dalam Islam juga bisa berupa niat. Dalam konteks kita sebagai seorang muslim, tentu big why kita itu lebih besar dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita memiliki big why yang sangat besar. Sayangnya banyak orang yang belum memahami apa yang menjadi big why-nya ini. Kalau kita sudah memahami apa yang menjadi big why, maka kita sudah bisa dikatakan memulai langkah kita meraih kepada kesuksesan. Saat kita sudah memahami big why kita, kita itu sudah membangun fondasi kepada keberhasilan. Nah, kebanyakan orang mereka itu belum membangun fondasi itu karena tidak memahami yang menjadi big why mereka. Padahal dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi Allah kembalikan kepada diri kita, dimulai dari diri kita, dimulai dari dalam. Nah, yang dari dalam inilah yang disebut dengan why kita. Mengapa? Mengapa? Ya, mengapa kita harus ini? Mengapa kita harus ini? Banyak orang yang tidak berdakwah karena mereka tidak tahu mengapa harus berdakwah. Banyak orang yang tidak bekerja karena mereka juga tidak tahu mengapa harus bekerja. Kalaupun mereka tahu, tapi mereka tahunya alasan yang dangkal, alasan yang kecil, belum menjadi big why. Nah, sekarang saya akan membahas tentang big why yang dibahas juga dalam perspektif Islam, apa yang akan membuat kita itu menjadi berhasil. Yang pertama, ya, Big Why itu adalah sebuah formula terdiri dari 6 huruf, B, I, G, W, H, dan Y. B yang pertama itu adalah belief, yaitu keyakinan. Ya. Jadi Y yang pertama itu adalah keimanan, bahwa kita itu harus yakin
semua yang kita lakukan itu untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Seperti dijelaskan dalam surat Al-An'am yang sering juga kita baca di doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan seluruh alam. Quran surat Al-An'am ayat 162. Kita tuh harus yakin bahwa apa yang kita lakukan itu ya semuanya itu untuk Allah. Kalau yang kita lakukan baik, Allah akan membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Kalau yang kita lakukan buruk, ya Allah pun akan membalas dengan keburukan juga yang sangat mengerikan. Jadi iman adalah salah satu atau why yang pertama yang sangat penting yang harus kita miliki. Yang kedua adalah itu adalah intention atau niat. Ya, mungkin dalam hadis yang sangat populer ya, inamal amalu bin niat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita itu dalam melakukan sesuatu harus menyadari kenapa kita melakukan sesuatu. Apa niatnya kita melakukan sesuatu. Jadi bukan hanya kita memikirkan kita akan melakukan apa, tapi yang lebih penting itu adalah mengapa, niatnya. Kita bekerja, niatnya apa? Niatnya adalah untuk ibadah, menjemput rezeki. Kita bisnis juga, bukan hanya sekedar bisnis. Niat itu adalah untuk menjemput rezeki yang halal juga, dan sebagainya. Jadi niat yang benar akan mengarahkan setiap tindakan itu menjadi ibadah, bukan hanya sekedar tindakan belaka. Bukan hanya sekedar kerja, bukan hanya sekedar ngomong, bukan hanya sekedar makan, bukan hanya sekedar tidur. Tapi kalau niatnya benar, semuanya akan menjadi ibadah. Kita harus selalu menjaga niat kita itu bukan hanya untuk mengejar dunia, tapi juga untuk mengejar akhirat. Maka niat kita itu akan sangat-sangat besar yang akan mendorong kita itu untuk bertindak. Kemudian yang ketiga itu adalah G-nya, grow, pertumbuhan. Jadi alasan kita melakukan sesuatu itu adalah supaya kita itu bertumbuh. Karena setiap tindakan, setiap usaha, terlepas gagal atau berhasil, itu akan memberikan dampak, akan memberikan hikmah kepada kita. Nah, orang yang memiliki why yang jelas akan selalu bertumbuh dan berkembang. Jadi kalau kita tahu bahwa setiap tindakan itu akan membuat kita itu bertumbuh, terlepas ya tindakan itu berhasil atau tidak, maka kita akan memiliki motivasi yang besar untuk selalu bertindak, untuk selalu berusaha. Jadi why-nya adalah worship atau ibadah. Why yang utama bagi seorang Muslim itu yaitu adalah ibadah. Seperti dijelaskan di Quran surat Al-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka itu beribadah kepadaku, kata Allah. Nah, jadi why sejati umat Islam itu ya untuk beribadah. Kalau kita tahu bahwa semua yang kita lakukan itu untuk beribadah, ya tentu kita itu akan semangat melakukannya. Saya akan bekerja, tapi bukan hanya sekedar nyari uang, tapi ini adalah ibadah, maka kita akan semangat. Saya akan bisnis, bisnis itu adalah untuk ibadah, untuk mendukung dakwah, maka kita akan lebih semangat. Saya akan bicara, menyelenggarakan podcast seperti sekarang, bukan hanya bicara di depan kamera, tapi ini adalah untuk berdakwah, untuk ibadah, maka akan lebih semangat. Nah, jadi kalau seseorang memiliki why itu adalah ibadah, maka semangatnya akan lebih tinggi. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, yaitu H, humanity, kemanusiaan. Jadi why seorang muslim itu yang selanjutnya adalah bermanfaat bagi orang lain. Karena ini sesuai juga ya dengan perkataan atau hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad atau Broni, ada Rukoni, dan dihasankan oleh Al-Bani. Jadi wayang kuat itu tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan orang lain. Bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi bermanfaat juga untuk kebanyakan orang lain. Jika kita memiliki manfaat bagi orang lain, memiliki niat memberikan manfaat bagi orang lain, maka why kita itu akan besar. Karena yang ingin kita berikan manfaat itu banyak kan, bukan hanya diri kita. Kemudian yang terakhir yaitu yearning atau kerinduan atau harapan, yaitu why kita itu adalah harapan. Harapan apa? Harapan di akhirat nanti. Seperti dijelaskan dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya dan carilah pahala
negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu lupakan bagianmu atau kenikmatanmu dari dunia ini. Jadi wahai harus benar itu bukan hanya mengejar dunia, tapi juga mengejar akhirat. Bukan hanya mengejar akhirat saja, jangan lupakan juga bagian kita di dunia ya, sesuai dengan Quran surat Al-Qasas ayat 77 ini. Why seorang muslim itu adalah seimbang dunia dan akhirat. Nah, dari sinilah ya motivasi kita akan besar. Tidak ada lagi alasan untuk berleha-leha, tidak ada lagi alasan untuk bermalas-malas. Jadi dalam Islam itu telah mengajarkan kita bahwa wahai sejati itu adalah iman, niat, perubahan diri, ibadah, manfaat, dan harapan di akhirat. Jika seorang muslim memahami dan menyadari big why mereka dengan benar, maka mereka akan menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih sukses, dan lebih berkah dalam setiap langkah hidupnya. Begitu, Pak. Baiklah, Pak Rahmat dan para pemirsa, ya, Bapak akan mencoba menggabungkan 3 huruf, ya, yaitu B, I, dan G. B itu kan belief. Kalau kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan perintah Allah dan mendekat pada Allah, kemudian niatnya juga bulat dan kuat, maka pertumbuhan yang diharapkan itu akan bisa diwujudkan. Apabila bibitnya kuat, intensinya juga kuat, maka pertumbuhan yang diharapkan itu akan bisa diwujudkan. Gimana? Apakah bisa ada seperti demikian? Ya, pada dasarnya bisa saja, Pak. Cuma yang saya jelaskan di sini adalah ini semuanya yang merupakan why, semua yang merupakan landasan. Jadi pertumbuhan di sini bukan hanya hasil, tapi pertumbuhan di sinilah yang menjadi alasan. Kenapa saya melakukan sesuatu? Karena saya ingin bertumbuh. Ya, kita sadar bahwa semua yang kita lakukan itu akan membuat kita bertumbuh. Sehingga pertumbuhan inilah salah satu motivasi. Mungkin Bapak pernah mendengar hierarki motivasi ya Pak? Ya, mulai dari kita itu mulai dari makan, sandang, pangan, dan selanjutnya. Salah satunya itu adalah grow, itu pertumbuhan itu motivasi. Karena semua orang inginnya itu adalah bertumbuh, tidak mau gitu-gitu saja. Mungkin maksud pertumbuhan itu, ya, yaitu ada peningkatan kan. Betul, Kalau dalam kejiwaan barangkali kita menjadi lebih matang, ya, betul, lebih dewasa, ya. Kemudian dalam bidang fisik, ya, kalau usaha itu makin besar, ya. betul, Kalau menjadi pegawai, gajinya makin gede lah. betul. Apa seperti itu atau ada? Iya, sebenarnya yang disebut pertumbuhan ini dalam semua aspek, Ya. ya, dalam semua aspek. Aspek spiritual, kita juga harus terus bertumbuh. Artinya semakin lama kita semakin dekat dengan Allah. Kemudian aspek pikriyah, pemikiran, wawasan kita pun semakin luas. Luas pandang kalau menurut Pak Prof itu. Yaitu kan harus bertumbuh terus. Termasuk dari segi aspek fisik. Aspek fisik itu termasuk dari aspek finansial. Kemudian aspek kesehatan, kemudian termasuk aspek penampilan. Kebanyakan orang itu ingin selalu bertumbuh ya. Meskipun untuk dari segi fisik ya itu ada batasnya. Misalnya kalau untuk fisik, penampilan, kekuatan itu tidak selamanya bisa selalu bertumbuh karena kita tidak bisa melawan usia kan. Ya. Artinya kita tapi masih ada pertumbuhan-pertumbuhan yang lain yang masih bisa kita kejar, yaitu pertumbuhan spiritual yang utama, kemudian pertumbuhan fikriah ya pemikiran, dan pertumbuhan emosional. Kita semakin lapang, semakin tenang, semakin dewasa, dan sebagainya. Itulah. Dan kebanyakan orang yang memiliki pemikiran yang bisa dikatakan waras dan memiliki kesadaran, mereka itu selalu ingin bertumbuh. Ya, bahkan ya orang-orang yang ini pun ya yang sekarang itu berada dalam kondisi kurang baik pun pada dasarnya mereka tuh ingin bertumbuh. Kita lanjutkan bagian yang keempat, ya, yaitu why, worship, ya. Worship itu kan ibadah. Nah, kan ibadah itu ada 2 bagian, ibadah ritual dan ibadah sosial, ya, atau muamalah. Ini ibadah yang diutamakan itu yang mana? Apakah ibadah ritualnya, apakah ibadah sosialnya? Kuncinya adalah kita itu dalam melakukan sesuatu itu adalah ibadah. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar beribadah kepadaku. Dan di sana tidak disebutkan ibadah yang mana. Intinya ya kehidupan kita itu adalah ibadah. Artinya yang dimaksud di sini adalah kita itu harus memiliki
memiliki kesadaran bahwa setiap apa yang kita lakukan itu adalah ibadah. Di sini akan lebih menekankan ibadah-ibadah yang bersifat muamalah. Tapi kita akan percuma. Semua ibadah sosial, semua ibadah muamalah itu akan percuma jika ibadah ritualnya kita tinggalkan. Kita baik ke semua orang, rajin menyantuni, bersikap ramah, rajin menolong, tapi nggak pernah sholat, percuma juga. Tidak pernah puasa, percuma juga. Jadi pada dasarnya yang namanya ibadah itu ya tentu akan batal, baik ibadah mahdoh maupun ibadah guer mahdoh. Jadi intinya baik pekerjaan kita, bisnis kita, mengurus keluarga, berhubungan dengan orang lain, ya dan sebagainya, ya itu semuanya ibadah. Di bisnis kita ibadah. Nah, poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah jika kerja itu adalah ibadah, jika bisnis itu adalah ibadah, maka kita akan lebih semangat, kita akan lebih serius dalam menjalankan aktivitas itu. Begitu, Pak. Kita lanjutkan dengan yang selanjutnya yaitu hak humanity atau kemanusiaan. Poin sejati tidak akan atau tidak hanya tentang diri sendiri, tetapi juga manfaat bagi orang lain. Gimana penjelasan lengkapnya, Pak? Saat kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu dengan tujuan memberikan manfaat ke sebanyak mungkin orang, maka kita akan memiliki motivasi dorongan yang lebih kuat. Mungkin pertanyaan awalnya, kenapa kita harus memikirkan orang lain? Karena kita ingin menjadi sebaik-baiknya manusia. Manusia seperti tadi saya kutip ya dari hadis riwayat Ahmad, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Kan kita ingin menjadi manusia yang sebaik-baiknya manusia. Pak Prof ingin menjadi sebaik-baiknya manusia. Saya ingin menjadi sebaik-baiknya manusia. Maka salah satu caranya adalah harus memberikan manfaat ke sebanyak mungkin orang. Nah, dengan landasan inilah ini akan menjadi why kita. Nah, ini akan menjadi why yang sangat kuat sehingga akan memberikan motivasi bagi kita dibandingkan dengan hanya memikirkan diri kita sendiri. Nah, artinya kita harus selalu berpikir setiap yang kita lakukan itu harus memberikan manfaat kepada semua orang. Jika tidak bisa memberikan manfaat kepada banyak orang, ya berarti kita harus mencari aktivitas yang bermanfaat bagi banyak orang. Ya, yang contohnya podcast ini, kita kan berharap podcast ini bisa memberikan manfaat ke banyak orang dengan cara online di YouTube banyak orang yang nonton atau cari aktivitas yang lain, misalnya kita mengadakan pengajian, berdakwah dan sebagainya. Intinya memberikan manfaat kepada orang lain. Manfaat secara fisik, misalnya kita membangun jalan, membangun sumur, membangun masjid, membangun panti asuhan dan sebagainya. Artinya ya kalau niat ini yang menjadi landasan tindakan kita, maka niat inilah yang akan memberikan dorongan yang lebih kuat. Maka why yang kuat ya tidak hanya tentang diri sendiri, tapi why yang kuat itu memikirkan orang lain. Begitu, Pak. Ya, memang niat kita itu berangat ya, supaya apa yang kita tayangkan ini bisa bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang. Betul. Kalau tidak banyak orang, setidaknya beberapa orang. Kalau tidak beberapa orang, minimal satu orang mah gitu ya. Ya. Ada orang yang memperoleh manfaat dari apa yang kita tayangkan. Jalan juga pada yang terakhir, alamat ini. Yearning, ya, rindu, ya. Wah, yang benar selalu berorientasi pada akhirat sebagai tujuan akhir kehidupan. Gimana penjelasannya? Bapak pernah baca hadis begini, Pak Rahmat, ya? Hadisnya itu mengatakan kita harus senantiasa hidup dalam tiga keadaan. Gitu. Pertama, mempersiapkan diri untuk kembali ke alam akhirat. Sebab setiap orang pasti ya akan mati, ya akan kembali ke alam akhirat. Yang kedua harus bekerja untuk hidup. Ya. Jadi rezeki yang terbaik itu adalah rezeki yang diperoleh atas usaha sendiri. Dan yang ketiga katanya nikmati kehidupan sepanjang tidak diharamkan. Nah, gimana Pak Rahmat bagian terakhir? Ya kalau saya sendiri sebenarnya kebetulan belum pernah membaca hadis itu ya, Pak. Iya, Jadi mungkin tapi dari segi kontennya, yaitu sejalan dengan ajaran Islam pada seluruhnya. Tapi yang dijadikan landasan di sini, seperti tadi sudah saya singgung adalah bahwa kita itu ya sama Allah sendiri ya
suruh untuk memikirkan, memfokuskan diri kepada akhirat. Tapi tidak melupakan bagian kita di dunia. Nah, Ya hadisnya itu ya. itu Quran. Quran ya. Quran surat Al-Qasas ayat 77 ini jelas dalilnya. Kalau yang tadi saya sih belum pernah baca ya, maka itu hadis atau Al-Quran. Mungkin nanti bisa Hadis digali. ya. Jadi dan carilah pahala di negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Jadi memang tujuan utama kita itu adalah ya kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sesungguhnya kita itu ya akan kembali kepada Allah. Nah, dari berbagai ayat, dari berbagai Al-Quran, kayak di surat Juz Amma. Surat-surat di Juz Amma itu banyak sekali surat yang membahas tentang hari akhir, tentang kiamat. Yang pada intinya adalah mengingatkan kita bahwa kita itu akan kembali kepada Allah. Yaitu adalah tujuannya. Jadi yang benar itu tujuan yang utama itu adalah kita itu harus mempersiapkan diri itu saat kembali kepada Allah. Kampung akhirat, di negeri akhirat. Itu harus menjadi tujuan utama kita. Kalau dunia itu ya di Quran ini pun ya kita jangan lupakan. Allah sudah memberikan nikmat kepada kita di dunia ini ya ambillah bagian kita di dunia ini. Cuma yang paling penting itu adalah tujuan akhirnya di mana, yaitu di akhirat. Supaya kita itu mendapatkan kehidupan di akhirat sebaik mungkin. Ya, seperti doa satu jagat yang sering disinggung oleh Pak Prof. Ya, bahwa kita itu mendapatkan kebaikan di dunia, juga mendapatkan kebaikan di akhirat. Namun, jika harus memilih, maka prioritaskanlah kebaikan di akhirat. Karena di dunia ini fana, dunia ini hanya sebentar. Sementara di akhirat itu adalah kekal. Maka kita lebih memilih di akhirat untuk kehidupan yang jauh lebih baik. Jika bisa dua-duanya, ya alhamdulillah. Begitu Pak. Itu kan para sahabat Nabi itu orang-orang kaya, ya. Jadi enggak salah ya kalau orang berusaha untuk mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Ya. Sepanjang barangkali cara memperolehnya itu halal gitu ya. Betul. Ya. Jadi tidak dilarang untuk hidup kaya. Kalau seandainya dilarang hidup kaya, para sahabat jatuh miskin semua. Tapi enggak kan? Sama Allah dan Rasulnya dibiarkan kaya. Artinya kaya itu tidak masalah. Nah, cuma bagi orang yang kaya itu adalah memang ada pertanggungjawabannya. Pertama, datangnya dari mana kekayaan itu. Artinya jelas harus bersumber dari yang halal, yang dibolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, pertanggungjawaban yang kedua dari kekayaan itu adalah digunakan untuk apa kekayaan itu. Karena banyak orang kan yang menggunakan kekayaan itu hanya untuk justru melalaikan dari mengingat Allah. Misalnya dengan gaya hidup hedonis, jalan-jalan ke luar negeri, tapi Mekah dilewat. Ya. Jalan-jalan ke luar negeri yang jauh, mengeluarkan uang banyak, tetapi masjid yang di depan rumah tidak disamperin. Atau bahkan dipakai untuk kejahatan. Laki-laki hanya untuk mencari perempuan, membeli minuman keras, permainan, dan sebagainya. Nah itu kan menggunakan harta, penggunaan harta. Itu yang akan dipertanggungjawabkan. Jadi ada dua harta itu. Dari mana datangnya dan dari mana dan mau dikemanakan, dipergunakan untuk apa. Nah para sahabat ya, banyak ya di antara para sahabat bahkan yang dekat-dekat dengan Rasulullah ya itu adalah orang-orang kaya. Termasuk yang ada sebuah buku yang menulis, yang mengumpulkan hadis-hadis yang mengatakan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ternyata 9 dari 10 orang itu adalah orang kaya. Oh ya. Ya, satu-satunya yang miskin itu adalah sepupu Rasulullah, Sayyidina Ali. Jadi semuanya itu orang kaya. Jadi kaya itu tidak menghalangi kita masuk surga. Ya, terbukti dari hadis Rasulullah bahwa 9 orang yang dijamin masuk surga itu adalah orang kaya. Jadi ya mau kaya itu boleh. Mau miskin juga boleh. Yang penting itu adalah bagaimana cara kita menyikapinya, memanfaatkan kondisi atau keadaan
yang kita alami. Kalau yang mau miskin ya berarti kalau kita ditakdirkan miskin, maka kita bersabarlah. Kalau kita ditakdirkan menjadi orang kaya, maka bersyukurlah dan memanfaatkan kekayaan itu untuk menuju kampung akhirat juga itu. Dipakai untuk berdakwah, dipakai untuk beramal, untuk infak, wakaf dan sebagainya. Begitu Pak. Jadi kalau melihat potensi manusia yang relatif sama, pada itu potensi ya katakan perangkat kerasnya yaitu badan sekujur ya, kemudian perangkat lunaknya yaitu kemampuan berpikir ya. Sebenarnya setiap manusia itu punya potensi yang sama untuk menjadi orang kaya ya. Sebab orang kaya itu lebih baik daripada orang miskin. Mengapa katanya orang kaya bisa pergi ke masjid, orang miskin bisa ke masjid. Tapi orang kaya bisa membuat masjid. Orang kaya bisa ya ke Mekah lah untuk naik haji ya. Orang miskin juga mungkin bisa gitu ya. Tapi kan orang kaya mah bukan hanya dia pergi sendiri ya, bisa membawa orang miskin untuk naik haji. Jadi sepanjang kayanya itu kaya yang halal, ya, mendapat memperoleh kekayaannya dengan cara yang halal, itu lebih baik daripada orang miskin. Maka pada waktu tampaknya kita sudah cukup lama membahas formula Big Why ini, maka dirumuskan secara garis besar. Sekali lagi, mudah-mudahan para pemirsa lebih dapat ya memperoleh ya manfaat yang sebesar-besarnya dari tayangan kita ini. Oke, baiklah kita akan simpulkan tentang Big Why yang merupakan fondasi kesuksesan sejati. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, kita harus memiliki why. Kalau kita ingin menjadi sukses yang besar, maka kita pun harus memiliki big why. Seringkali kalau saya ikut pelatihan tentang pengembangan diri, tentang bisnis, tentang sukses, yang pertama kali digali itu big why-nya dulu. Nah, apa sih big why sejati itu? Sesuai dengan ajaran Islam, yang pertama adalah B itu adalah belief atau keyakinan atau keimanan. Jadi why sejati itu dimulai dari keyakinan bahwa segala sesuatu dilakukan itu ya karena Allah, untuk Allah, ya demi Allah. Itulah big why yang pertama ya, yang harus kita miliki, keyakinan atau keimanan. Bahasa kita lebih akrab dengan keimanan. Kemudian yang kedua, I-nya adalah intention. Kalau dalam bahasa kitanya adalah niat. Nawaitu. Jadi kita itu harus memiliki niat. Segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah menjadi ibadah. Bisnis kita menjadi ibadah, kerja kita menjadi ibadah, makan kita menjadi ibadah, tidur kita menjadi ibadah, sehingga semuanya dalam kehidupan kita itu mendapatkan pahala dan keberkahan. Yang kedua, big why yang ketiga, maksudnya yang ketiga, big why itu adalah pertumbuhan, grow. Nah, semua orang itu ingin bertumbuh. Jadi, kita tuh harus yakin bahwa apapun yang kita lakukan akan membuat kita itu bertumbuh. Kenapa? Terlepas salah atau benar, terlepas gagal atau berhasil, setiap tindakan kita itu akan membawa ibro atau membawa hikmah dan pelajaran bagi kehidupan kita. Itulah yang membuat kita itu bertumbuh. Kemudian yang keempat, big Y, yaitu huruf W-nya adalah worship, ibadah. Nah, ini akan menjadi, ini juga artinya kita itu menjadikan setiap aspek kita itu harus memiliki nilai ibadah. Kita semua lakukannya. Ini sangat berkaitan dengan niat tadi. Niat untuk beribadah. Jadi niatnya untuk apa? Kemudian yang kelima adalah H, humanity atau kemanusiaan. Nah, kalau kita ingin menjadi manusia yang sebaik-baiknya manusia, kata Rasulullah, kita itu harus bermanfaat bagi banyak orang. Jadi seorang muslim itu harus memiliki why tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi bermanfaat bagi orang lain. Maka kita akan memiliki motivasi yang lebih besar dibandingkan hanya memikirkan diri sendiri. Kemudian yang terakhir adalah Y-nya, yaitu yearning, kerinduan. Artinya semua aktivitas kita, semua kehidupan kita harus berorientasi tujuan akhir kita, yaitu kehidupan di akhirat nanti, kampung akhirat kita. Ini yang paling utama dalam kehidupan kita, yaitu bahagia di akhirat. Begitu Pak, kira-kira
ringkasan atau kesimpulan big why bagi seorang muslim yang merupakan fondasi kesuksesan sejati. Alhamdulillah, para pemirsa sekalian, Bapak baik, ya, sudah cukup kita menyampaikan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rahmat tentang Big Why sebagai fondasi kesuksesan sejati. Maka diamalkan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangan kami pada saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.